Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai materi akhlak. Nah, yang akan kita bahas dalam materi akhlak kali ini yaitu mengenai ikhlas. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi ikhlas kali ini kita akan belajar mengenai beberapa submateri. Yang pertama yaitu mengenai arti ikhlas. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu cara menjadi ikhlas. Nah, kita juga harus mengetahui tata cara atau cara menjadi ikhlas itu seperti apa. Dan yang ketiga, manfaat ikhlas. Supaya dengan mengetahui manfaat ikhlas, kita bisa bersifat ikhlas. Kemudian yang keempat, kita akan belajar mengenai kisah yang berkaitan dengan keikhlasan. Oke, disimak ya. Oke, langsung saja kita kepada submateri yang pertama, yaitu kita akan memahami mengenai arti ikhlas. Yang pertama kita akan bahas mengenai arti ikhlas dalam bahasa Arab. Nah, kata ikhlas dalam bahasa Indonesia atau akhlasa dalam bahasa Arab itu berarti bersih, lurus, dan suci. Nah, sedangkan secara bahasa, pengertian ikhlas itu berarti mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi, ikhlas itu ketika kita melakukan apapun, segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak mengharapkan pujian ataupun penilaian dari manusia, akan tetapi hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya pengertian ikhlas. Nah, berkaitan dengan arti ikhlas tadi, ada sebuah hadis yang berbunyi, semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan balasan bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan hadis tersebut, kita bisa ketahui bahwa segala perbuatan kita itu bergantung pada niatnya. Niat baik, maka akan mendapatkan balasan baik juga dari Allah, sedangkan niat buruk tentu akan mendapatkan balasan yang buruk juga dari Allah. Seperti itu. Jadi, kalaupun kita belum melakukan apa-apa, tapi misalnya dalam hati kita sudah tertanam niat yang buruk, maka Allah juga sudah memberikan balasan yang buruk. Nah, akan tetapi jika kita sudah memiliki niat yang baik, maka Allah juga langsung memberikan balasan yang baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai submateri yang kedua, yaitu cara menjadi ikhlas. Nah, seperti apa sih caranya agar kita semua itu bisa menjadi pribadi yang memiliki sikap yang ikhlas? Nah, yang pertama, kita harus menguatkan niat di dalam hati. Karena segala sesuatu itu bisa berjalan baik apabila diniatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kita bisa menjadi orang yang ikhlas apabila niatnya juga kuat, tidak setengah-setengah dan tidak sekedar ikut-ikutan. Dan juga yakin pada diri sendiri bahwa kita itu memang bisa ikhlas dan dalam melakukan segala halnya itu hanya mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk penilaian manusia. Nah, maka ketika niat kita sudah kuat di dalam hati, maka segalanya bisa kita jalankan dengan mudah.
Nah, kemudian cara yang kedua yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ya, dalam segala hal pun kita harus selalu dekat dengan Allah. Nah, bagaimana sih cara kita bisa dekat dengan Allah? Nah, salah satunya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, atau ibadah. Nah, setiap hari kita sholat wajib 5 waktu. Nah, begitupun ketika kita ingin menjadi orang yang ikhlas, maka kita harus memperbaiki sholat kita agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka insya Allah, Allah pun tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan pahala ataupun kenikmatan yang tidak terbatas kepada orang-orang yang ikhlas. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara menjadi ikhlas adalah selalu memaafkan. Nah, kenapa kita harus selalu memaafkan? Karena kita tidak akan bisa menjadi orang yang ikhlas apabila kita tidak mau belajar memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah ataupun yang telah menyakiti kita. Entah itu teman, ataupun misalnya keluarga kita, orang tua, siapapun yang berbuat salah kepada kita, kita harus belajar untuk memaafkan kesalahannya. Memang perkara memaafkan itu tidak susah, apalagi kalau misalnya kita merasa tersakiti. Tapi dengan memaafkan itu, kita akan memiliki hati yang tenang dan damai. Dan juga dengan memaafkan itu, kita akan memiliki hati yang ikhlas dan dijauhkan dari sifat pendendam. Nah, seperti itu ya. Semoga kita semua bisa mengamalkan cara menjadi ikhlas ini supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang ikhlas. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut submateri yang ketiga kita akan belajar mengenai manfaat ikhlas. Nah, sebenarnya sangat banyak sekali manfaat ikhlas itu tak terhingga ya, karena memang ikhlas itu merupakan perilaku yang terpuji, sehingga manfaatnya pun sangat banyak sekali. Tapi pada materi kali ini, Ibu hanya akan bahas 4 manfaat saja. Langsung saja ke yang pertama. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Tentu ya, karena Allah itu sangat menyukai dan menyayangi orang yang ikhlas. Karena tadi kita ketahui bahwa arti ikhlas itu segala perbuatan itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah sangat menyukai, jadi Allah tidak akan sungkan-sungkan untuk memberikan pahala dan memuliakan orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, yaitu hati menjadi tenang dan lapang. Nah, ketika kita berusaha ikhlas, nah tentu hati kita akan merasa tenang dan lapang, karena kita tidak akan dihantui dengan penyakit hati seperti misalnya dendam, iri, dengki, ya, yang seperti itu. Jadi, kita akan memiliki hati yang tenang. Nah, dan yang ketiga yaitu kita akan dijauhkan dari rasa benci, iri, dan kecewa. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa hati yang ikhlas atau sifat yang ikhlas itu kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dengan memaafkan kesalahan orang lain itu, kita tidak akan memiliki rasa benci, iri, ataupun kecewa. Nah, yang keempat, manfaat ikhlas itu yaitu dicintai oleh sesama manusia. Tentu ya, kalau kita memiliki sifat yang ikhlas, bukan hanya Allah yang memberikan pahala dan kemuliaan, tapi kita juga akan dicintai oleh sesama manusia karena kita memiliki sifat yang terpuji. Nah, selanjutnya sebelum kita belajar mengenai kisah yang berkaitan dengan sifat ikhlas, sebelumnya Ibu akan memberi
contoh dulu, yaitu contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu contohnya adalah ikhlas dalam beribadah. Nah, contohnya misalnya ada seseorang bernama Alpi. Nah, Alpi selalu melakukan sholat tepat waktu. Setelah sholat, tidak lupa Alpi untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Dirinya juga tak lupa untuk membaca Al-Quran. Alpi selalu menjalankan ibadahnya dengan khusyuk. Dia tahu menjalankan ibadah dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadahnya karena Alpi telah melakukan ibadah dan perintah Allah dengan ikhlas tanpa terbebani. Dan Alpi juga akan menjadi anak yang baik dan disayangi oleh Allah, orang tua, dan juga teman-temannya. Nah, seperti itu ya contoh ikhlas dalam beribadah. Nah, selanjutnya yaitu contoh ikhlas dalam mengerjakan tugas. Nah, ini nih biasanya kalau kita kan belajar pasti misalnya ibu guru memberikan tugas. Nah, harus seperti apa sih kita dalam mengerjakan tugas? Misalnya contohnya ada Pak Denny memberikan tugas kepada siswanya untuk mengerjakan soal latihan yang ada di buku. Kemudian, Roni mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Guru dengan baik. Nah, Roni juga mengerjakan tugasnya dengan ikhlas. Roni akan mengerjakan tugas tersebut dengan tepat waktu. Dengan perilaku yang diperbuat Roni, maka Roni akan diberikan ganjaran yang setimpal, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika mengerjakan tugas itu jangan misalnya ngedumel, misalnya ibu mah ngasih tugas terus kan aku capek. Nah, tidak boleh seperti itu karena ibu atau bapak guru itu memberikan tugas itu untuk kebaikan kalian ya, agar kalian bisa lebih paham. Nah, oleh karena itu dalam mengerjakan tugasnya itu harus ikhlas, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan yang terbaik. Nah, kemudian langsung ke contoh yang ketiga yaitu ikhlas dalam memberi pertolongan. Tentu ya, jangan misalnya kita suka menolong orang lain tapi hanya ingin dipuji misalnya sama orang lain. Nah, tidak boleh. Nah, dalam memberikan pertolongan itu kita harus ikhlas. Nah, contohnya misalnya ada Mila. Mila melihat Sinta terjatuh di dalam kelas. Kemudian Mila langsung saja membantu Sinta yang terjatuh tersebut. Mila juga melakukannya secara ikhlas. Sinta langsung mengucapkan banyak terima kasih untuk Mila karena sudah menolongnya yang terjatuh karena terpeleset. Di sisi lain, Mila juga membutuhkan pertolongan. Sinta pasti ada untuk memberi bantuan. Nah, jadi kita akan saling membantu satu sama lain, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menonton kisah yang berkaitan dengan sifat ikhlas ya. Oke, selamat menonton. Hah? 7 kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara.
jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih? Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ngajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya gak ikhlas dong. Oh, iya ya. Alhamdulillah, nah setelah kita menonton kisah mengenai sifat ikhlas, itu artinya berakhir pula pembelajaran online kita kali ini. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari semuanya. Semoga bisa kita ambil manfaatnya. Oke. Kita langsung tutup saja dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.